Kamu menikahi seseorang bukan karena cinta, tapi karena wasiat orang sekarat. Lalu, sejak malam pertama, rambut istrimu dipenuhi ribuan kutu. Tubuhnya mengeluarkan belatung, dan kamu sendiri memuntahkan paku serta ular hidup saat sholat. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah rumah tangga yang hampir hancur karena kiriman santet dari orang yang sakit hati. Pernikahan siri berujung teror ilmu hitam. Pagi itu kantor masih sepi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan di lengget-lengget dan bunyi ketukan keyboard yang terdengar sesekali dari beberapa meja yang sudah terisi. Lampu neon menyala pucat, membuat suasana terasa dingin meski matahari sudah mulai naik. Bima duduk di balik mejanya seperti biasa, punggung sedikit membungkuk. Kedua tangannya diam di atas keyboard. Matanya menatap layar komputer, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sejak bangun subuh tadi, dadanya terasa tidak enak. Seperti ada firasat buruk yang menempel dan tak mau lepas. Perasaan itu samar. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup kuat untuk membuatnya sulit fokus. Cangkir kopi di samping keyboard sudah mulai dingin. Baru sekali dia sentuh, itu pun tanpa banner-banner dia rasakan rasanya. Beberapa rekan kerja lewat sambil menyapa. Bima hanya membalas dengan anggukan tipis. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Sekar. Sejak beberapa hari terakhir, hubungan mereka terasa renggang. Sekar lebih sering diam, menjawab seperlunya, dan tatapannya tak lagi hangat seperti dulu. Bima sempat berpikir, mungkin Sekar hanya sedang lelah atau banyak masalah di rumah. Tapi perasaan tidak enak itu terus menggerogoti. Belum sempat dia menyesap kopi untuk kedua kalinya, pintu ruangan terbuka keras. Suaranya membanting, memantul di dinding, membuat beberapa orang refleks menoleh. "Mas Bima!" Suara itu tajam, bergetar, dan penuh emosi. Sekar berdiri di ambang pintu, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya merah, matanya sembab dan berkaca-kaca. Tangannya gemetar sambil menggenggam selembar kertas yang sudah kusut seperti diremas berkali-kali. Udara di ruangan mendadak terasa berat. Bima berdiri refleks dari kursinya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Sekar, ada apa?" tanyanya. Berusaha terdengar tenang meski tenggorokannya terasa kering. Tanpa menjawab, Sekar melangkah cepat ke arah meja Bima dan melempar kertas itu. Begitu saja, kertas tersebut meluncur dan berhenti tepat di depan keyboard. Ini maksudnya apa? Suara Sekar bergetar antara marah, kecewa, dan terluka. "Kenapa kamu tega nulis surat hinaan buat orang tua saya?" Bima menandak, mengambil kertas itu dengan tangan yang mulai dingin. Matanya membaca cepat baris demi baris. Dadanya langsung sesak, seperti ditindih beban berat. Kata-kata di dalam surat itu kejam dan menusuk, menghina pekerjaan ayah Sekar, menyinggung masa lalunya, bahkan merendahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Di bagian bawah tertulis nama Bima dengan tanda tangan yang mirip sekali dengan miliknya. "Aku sumpah, Sekar," ucap Bima lirih tapi tegas. Suaranya sedikit bergetar. "Demi apapun, aku gak pernah nulis ini. Aku gak pernah kepikiran buat nyakitin orang tua kamu." Sekar menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit dan kosong. "Nama kamu ada di sini, Bim. Tanda tangan kamu juga ada. Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Bima membuka mulut, ingin menjelaskan lebih panjang, tapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Dia sadar, dalam kondisi Sekar sekarang, apapun yang dia ucapkan akan terdengar seperti pembelaan kosong. Beberapa rekan kerja mulai saling pandang. Suasana kantor berubah canggung. "Aku percaya sama kamu sebelumnya," lanjut Sekar dengan suara pelan tapi menusuk. "Tapi sekarang, aku gak tahu lagi." Sekar berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menyesakkan. Bima berdiri terpaku, memandangi surat itu
seolah-olah kertas tersebut bisa memberinya jawaban. Sejak hari itu, semuanya berubah. Sekar menjauh. Pesan-pesan Bima jarang dibalas. Jikapun bertemu di kantor, Sekar hanya lewat tanpa menoleh. Tatapannya dingin, asing, seolah Bima bukan siapa-siapa. Bima mencoba menjelaskan berkali-kali, tapi Sekar seperti sudah menutup telinga dan hatinya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang, seperti pukulan bertubi-tubi. Ayah Sekar, Pak Saidun, jatuh sakit keras. Awalnya hanya demam dan sesak napas, tapi kondisinya cepat sekali memburuk. Dia harus dirawat di rumah sakit, dipasang berbagai alat bantu. Sekar hampir tidak pernah pulang. Siang malam dia duduk di samping ranjang ayahnya, memegangi tangan yang semakin dingin. Bima datang beberapa kali ke rumah sakit, tapi hanya bisa melihat dari jauh. Sekar tidak menegurnya, bahkan tidak menoleh. Rasa bersalah bercampur bingung membuat dada Bima terasa perih. Dia ingin berada di sisi Sekar, tapi merasa tidak punya hak. Suatu malam, Pak Bagus, ayah Bima, mendapat telepon mendadak. Suaranya terdengar serius. Tanpa banyak bicara, Pak Bagus mengajak Bima ke rumah sakit. Di ruangan yang bau obat dan sunyi, suara alat medis berdetak pelan. Lampu redup membuat wajah Pak Saidun terlihat pucat dan cekung. Pak Saidun membuka mata perlahan saat Pak Bagus mendekat. Napasnya berat, terputus-putus. Pegis, suaranya parau, hampir tak terdengar. Tolong, jaga anak saya. Pak Bagus terdiam, wajahnya menegang. Dia menoleh sebentar ke arah Sekar yang berdiri sambil menangis tertahan. Saya titip Sekar ke Bima, lanjut Pak Saidun dengan susah. Payah, nikahkan mereka. Sekar langsung terisak. Pak, jangan begitu. Saya... Kalimatnya terpotong oleh batuk panjang. Tubuh Pak Saidun bergetar, wajahnya memerah, napasnya tersengal. Setelah batuk itu reda, dia berbisik lemah, ayah, enggak punya waktu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Dengan hati yang berat, penuh kebimbangan dan air mata, pernikahan siri itu akhirnya dilakukan di ruang rumah sakit. Tidak ada musik, tidak ada senyum bahagia, hanya doa lirih, isak tangis, dan wajah-wajah tegang. Bima mengucap ijab kabul dengan suara bergetar. Tangannya dingin saat menggenggam tangan wali. Beberapa jam setelah semua selesai, Pak Saidun mengembuskan napas terakhirnya. Tangis Sekar pecah memenuhi ruangan. Bima berdiri di sampingnya, kaku, tidak tahu harus berbuat apa selain ikut menunduk dan berdoa. Malam itu, setelah rumah sakit kembali sunyi, Bima merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu koridor berkedip sesaat. Perasaan tidak enak yang sejak subuh tadi dia rasakan, kini berubah menjadi firasat yang lebih jelas. Dan sejak malam itu, tanpa mereka sadari, sesuatu yang gelap mulai mengintai dari kejauhan. Hari-hari setelah pemakaman, Pak Saidun terasa janggal dan berat. Rumah yang biasanya tenang mendadak seperti menyimpan udara lembab yang sulit dijelaskan. Sekar sering mengeluh pusing, kadang sampai harus memegangi kepalanya sambil memejamkan mata. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Bima mengira semua itu wajar. Duka kehilangan ayah, perubahan status, dan tekanan batin pasti membuat tubuh Sekar drop. Bima berusaha sabar, menyiapkan obat, membuatkan teh hangat, dan menemani Sekar beristirahat. Namun, malam demi malam berlalu dengan perasaan aneh yang tak mau pergi. Sekar sering terbangun mendadak, berkeringat dingin, dan menatap langit-langit kamar lama sekali. Jika ditanya, Sekar hanya menggeleng, bilang kepalanya seperti berputar, dan telinganya berdenging. Bima mencoba menenangkan, tapi di dalam hatinya sendiri muncul kegelisahan yang pelen-pelen membesar. Sampai suatu malam, saat jam menunjukkan lewat tengah malam,
Teriakan Sekar memecah keheningan dari arah kamar mandi. "Bima, tolong!" Itu lemah, tapi penuh ketakutan. Bima langsung bangkit dari tempat tidur, berlari menyusuri lorong, dan mendobrak pintu kamar mandi tanpa pikir panjang. Pintu terbuka, dan Bima terpaku di tempatnya. Sekar duduk di lantai, tubuhnya gemetar. Rambutnya bergerak jeroh, seperti hidup. Bukan hanya beberapa ekor kutu, tapi ribuan. Hitam, kecil, merayap cepat, memenuhi kulit kepala, turun ke leher, bahkan sebagian jatuh ke bahu dan lantai. Sekar menjerit histeris, menangis sambil meremas rambutnya sendiri. Bima mendekat dengan tangan gemetar, menahan mual. Dia mencoba menenangkan Sekar, membungkus tubuhnya dengan handuk, lalu membersihkan rambutnya seadanya. Malam itu terasa panjang dan melelahkan. Keesokan paginya mereka pergi ke dokter. Rambut Sekar diperiksa, dibersihkan, diberi obat khusus. Dokter mengerutkan kening, bingung karena kondisi itu tidak masuk akal. Kebersihan Sekar baik, lingkungan rumah juga bersih. Beberapa hari berikutnya, rambut Sekar hampir habis dicukur demi mencegah kutu kembali. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap malam, kutu-kutu itu muncul lagi, seolah tumbuh dari kulit kepala Sekar sendiri. Sekar semakin lemah, ketakutan, dan sering menangis tanpa suara. Bima mulai kehilangan kata-kata. Doa dibaca, air, doa diminum. Tapi gangguan itu belum juga berhenti. Belum selesai dengan teror itu, cobaan lain datang. Suatu sore, Sekar mengeluh nyeri di paha. Saat Bima memeriksa, terlihat benjolan hitam sebesar kelereng. Kulit di sekitarnya memerah dan terasa panas. Bau busuk mulai tercium, menusuk hidung. Mereka kembali ke rumah sakit. Dokter memutuskan untuk membuka benjolan itu. Saat pisau kecil menyentuh kulit, cairan hitam pekat mengalir. Lalu sesuatu jatuh ke nampan logam. Belatung. 1, 2, lalu puluhan, menggeliat hidup. Bau busuk semakin menyengat. Sekar menjerit, lalu tubuhnya lemas dan jatuh pingsan. Bima berdiri kaku, lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Dia tahu ini sudah jauh melampaui logika. Malam berikutnya, giliran Bima yang merasakan langsung teror itu. Saat sedang sholat di ruang tengah, tiba-tiba tenggorokannya terasa panas dan perih, seperti terbakar dari dalam. Nafasnya tersengal. Dia batuk keras, lalu muntah hebat. Di atas sajadah, paku-paku karatan berceceran, berlumur cairan kental. Bima terisak, tubuhnya gemetar. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, sesuatu bergerak di antara paku-paku itu. 2 ekor ular kecil, hitam kecoklatan, menggeliat hidup, lidahnya menjulur-julur. Bima jatuh terduduk, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Saat itu dia sadar, semua ini bukan penyakit biasa, bukan kebetulan, dan bukan sekadar efek duka. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Udara terasa sangat dingin, lampu rumah berkedip-kedip, lalu stabil kembali. Sekar duduk memeluk lutut di sofa. Wajahnya tegang. Tiba-tiba kaca jendela bergetar pelan, lalu semakin keras. Dari luar, muncul sosok wanita berbaju putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya melengkung tidak wajar, seperti orang yang dipaksa menekuk tulang belakangnya sendiri. Sosok itu melakukan gerakan kayang, lalu kepalanya dibenturkan ke kaca berulang kali. Duk, duk, duk. Bunyi itu menggema di kepala. Sekar menjerit, menutup telinganya sambil menangis. Bima berdiri di depan Sekar, mencoba melindungi, meski kakinya gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, Bima mengambil ponsel dan menghubungi Hardi, sahabat lamanya. Malam itu juga, Hardi datang bersama Kiai Ahmad. Begitu mereka masuk ke rumah,
Suasana terasa berbeda, udara semakin berat, seperti ditekan dari segala arah. Kiai Ahmad mulai membacakan doa dengan suara tenang, tapi tegas. Angin berputar di dalam rumah, membuat tirai bergerak sendiri. Lampu kembali berkedip. Pembersihan rumah dimulai. Kiai Ahmad meminta izin menggali halaman. Tanah dibuka sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, ditemukan buntalan kain hitam yang dibungkus rapat. Di dalamnya ada jarum, rambut, potongan kuku, dan tanah yang berbau anyir seperti tanah kuburan. Buntalan lain ditemukan tak jauh dari situ. Lalu satu lagi di dekat pohon belakang rumah. "Ini kiriman," ucap Kiai Ahmad pelan. Wajahnya serius. Dari orang yang sakit hati, nama itu akhirnya terungkap, membuat Sekar terdiam lama. Ardian, mantan kekasih Sekar, pria yang dulu Sekar cintai sepenuh hati, tanpa tahu bahwa dia sudah beristri. Pria yang merasa dikhianati, lalu memilih jalan gelap untuk melampiaskan dendamnya. Setelah pembersihan rumah dilakukan oleh Kiai Ahmad, teror yang selama ini menghantui perlahan mereda. Tidak ada lagi suara benturan di kaca pada malam hari. Tidak ada lagi sosok berbaju putih yang muncul di halaman. Dan tubuh Sekar pun mulai jarang mengalami gangguan aneh. Namun ketenangan itu datang terlambat. Dampaknya sudah terlanjur menghancurkan banyak hal, terutama kehidupan Bima dan Sekar. Usaha yang selama ini Bima bangun dengan susah payah runtuh, hampir tanpa sisa. Pelanggan satu persatu pergi, bukan hanya karena kualitas usaha yang menurun, tapi juga karena kabar-kabar aneh yang beredar. Ada yang bilang rumah Bima angker, ada yang takut terkena imbas gangguan gaib, ada pula yang dayam-dayam menjauh tanpa alasan jelas. Modal yang tersisa habis untuk biaya berobat dan keperluan pembersihan. Tabungan terkuras, mobil dijual satu persatu, dimulai dari yang paling tua hingga akhirnya kendaraan terakhir pun ikut dilepas. Setiap kali melihat halaman rumah yang kini kosong, dada Bima terasa perih. Di tengah semua itu, kondisi Sekar justru semakin mengkhawatirkan. Suatu pagi, Sekar bangun dengan tatapan kosong saat Bima menyapanya. Sekar hanya menatap lama, seperti sedang mencoba mengenali wajah orang di depannya. "Kamu siapa?" tanya Sekar pelan, membuat jantung Bima serasa berhenti berdetak. Sekar kehilangan sebagian ingatannya. Dia sering lupa di mana berada, lupa kejadian-kejadian penting, bahkan lupa bahwa dia telah menikah. Sekar memandang Bima seperti orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Ada kalanya Sekar ketakutan dan meminta pulang ke rumah orang tuanya, seolah Pak Saidun masih hidup. Setiap kali itu terjadi, Bima hanya bisa menahan tangis dan mencoba bersikap lembut. Hari-hari Bima diisi dengan kesabaran yang diuji tanpa henti. Dia mengurus Sekar, memasak, membersihkan rumah, dan mencari cara agar usaha kecilnya bisa hidup kembali. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya, meski tubuhnya lelah dan pikirannya nyaris runtuh. Ada malam-malam ketika Bima duduk sendiri di ruang tamu, menatap lantai, bertanya dalam hati apakah semua ini akan ada akhirnya. Di saat Bima hampir kehabisan tenaga, Hardi datang menawarkan bantuan. Tidak besar, hanya modal kecil hasil tabungannya sendiri. "Pakai dulu sedikit, tapi semoga cukup buat mulai lagi," kata Hardi sambil menepuk bahu Bima. Bima menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Dari situlah semuanya dimulai kembali. Usaha kecil-kecilan dijalankan dari rumah, tanpa karyawan, tanpa target besar. Yang penting bisa bertahan. Sedikit demi sedikit, pelanggan mulai datang lagi. Beberapa orang lama kembali setelah mendengar kabar bahwa kondisi rumah sudah aman. Di waktu yang sama, kondisi Sekar perlahan membaik. Ingatannya datang tidak sekaligus, tapi potongan demi potongan. Sekar mulai mengenali rumah, mulai mengingat nama Bima, dan mulai sadar bahwa pria yang selama ini setia menemaninya
tidak pernah pergi. Bahkan saat Sekar sendiri tidak mengenalnya, suatu malam Sekar duduk di tepi ranjang, menatap Bima lama sekali. "Aku baru sadar," ucap Sekar dengan suara bergetar. "Kamu gak pernah ninggalin aku." Kalimat itu sederhana, tapi membuat pertahanan Bima runtuh. Sekar menangis, dan Bima memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak semua teror itu terjadi, mereka menangis bersama, bukan karena takut, tapi karena lega. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Usaha Bima berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tidak besar, tapi stabil. Pak Bagus yang sempat jatuh sakit karena stres dan kelelahan perlahan pulih. Rumah yang dulu terasa dingin, kini kembali hangat. Diisi tawa kecil dan obrolan sederhana. Suatu pagi, Sekar keluar dari kamar mandi dengan wajah berbeda. Dia menggenggam sesuatu di tangannya, lalu mendekat ke Bima yang sedang duduk di meja makan. "Mas," suara Sekar bergetar, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. "Kita akan punya anak." Bima menatap benda kecil di tangan Sekar, lalu menatap wajah istrinya. Air matanya langsung jatuh. Dia menangis tanpa suara, menutup wajah dengan kedua tangan. Bukan karena takut, bukan karena cemas, tapi karena akhirnya semua penderitaan itu berbuah harapan. Setelah semua yang mereka lewati, Tuhan masih memberi mereka kepercayaan untuk memulai hidup baru. Kiai Ahmad sempat datang berkunjung beberapa waktu kemudian. Dia melihat perubahan besar di rumah itu. Ingat satu hal, pesan Kiai Ahmad pelan, kejahatan selalu kalah oleh kesabaran dan niat baik. Tapi jangan lengah, tetap jaga doa. Bima dan Sekar mengangguk. Mereka tahu luka batin tidak selalu sembuh sepenuhnya. Dan memang benar, masih ada hal kecil yang tersisa. Seperti bayangan samar yang tak sepenuhnya pergi. Di malam-malam tertentu, Sekar terbangun. Tiba-tiba dadanya sesak, hidungnya menangkap aroma yang sangat dikenalinya. Bau tanah basah, seperti tanah yang baru digali setelah hujan. Sekar duduk di ranjang, memejamkan mata, lalu menarik napas panjang. Tidak ada ketakutan, hanya perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Di kejauhan, entah dari mana, seperti ada suara berbisik pelan. Bukan ancaman, bukan teriakan, melainkan sesuatu yang terdengar seperti penyesalan yang terlambat. Sesuatu yang memilih pergi tanpa pernah benar-benar pamit. Dan Sekar hanya berdoa dalam hati, berharap kegelapan itu tidak pernah menemukan jalan pulang lagi. Dan cerita pun tamat.